Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laki Shanela Putri Santosa dengan NPM 2023 4350 1564 dari kelas R6T. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Rekomendasi Pembelajaran PAUD di SPS Anggrek berdasarkan usia dan aspek perkembangan anak menggunakan content-based filtering. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di SPS Anggrek, pendidik masih menentukan kegiatan pembelajaran secara manual berdasarkan kelompok usia dan aspek perkembangan anak, sehingga proses tersebut memerlukan waktu, kurang konsisten, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik setiap anak. Padahal, setiap anak memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda pada 6 aspek utama, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perancangan sistem rekomendasi pembelajaran PAUD menggunakan metode content-based filtering dengan pendekatan TF-IDF dan quotient similarity yang telah terbukti efektif pada penelitian sebelumnya dengan akurasi rata-rata 80%, guna membantu pendidik SPS Anggrek merancang kegiatan belajar yang lebih tepat sasaran sesuai usia dan aspek perkembangan anak. Selanjutnya ada fokus penelitian. Batasan masalah, yang pertama ada subjek. Subjeknya itu peserta didik SPS Anggrek dengan kelompok A yaitu 3-4 tahun dan kelompok B 4-5 tahun. Selanjutnya ada parameternya. Di sini saya memakai 6 aspek perkembangan sesuai Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang ketiga itu ada metode. Di sini saya menggunakan content based filtering dengan pendekatan TF-IDF dan quotient similarity. Yang selanjutnya ada data. Data yang saya gunakan ini menggunakan kurikulum PAUD relevan dan data kegiatan di SPS Anggrek. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi kegiatan pembelajaran PAUD menggunakan metode content-based filtering berbasis TF-IDF dan quotient similarity. Yang kedua, bagaimana sistem rekomendasi dapat menyesuaikan saran kegiatan pembelajaran berdasarkan kelompok usia, aspek perkembangan anak. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi dan efektivitas sistem rekomendasi yang dibangun dalam menghasilkan rekomendasi kegiatan pembelajaran yang relevan bagi pendidik SPS Anggrek. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem rekomendasi kegiatan pembelajaran PAUD di SPS Anggrek yang disesuaikan dengan kelompok usia anak. Yang kedua, mengimplementasikan metode content-based filtering dengan pendekatan TF-IDF dan quotient similarity untuk mengukur kemiripan antara profil anak dengan atribut kegiatan pembelajaran berdasarkan aspek perkembangan anak. Yang ketiga, menghasilkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi kegiatan pembelajaran secara otomatis dan terstruktur berdasarkan 6 aspek perkembangan anak. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi itu adalah sistem yang membantu pengguna memperoleh rekomendasi berdasarkan kebutuhan atau karakteristik tertentu. Yang kedua ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun yang bertujuan mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan. Yang ketiga ada satuan PAUD sejenis atau SPS, yaitu lembaga PAUD non formal yang menjadi lokasi penelitian yaitu SPS Anggrek. Selanjutnya ada pembelajaran PAUD, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada anak melalui kegiatan bermain dan stimulasi perkembangan. Selanjutnya ada kelompok usia, yaitu terdiri dari kelompok A 3-4 tahun dan kelompok B 4-5 tahun. Selanjutnya ada aspek perkembangan yang terdiri dari 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Lalu selanjutnya ada content based filtering, yaitu metode sistem rekomendasi yang memberikan saran berdasarkan kemiripan atribut suatu item. Selanjutnya ada TF-IDF atau metode pembubutan kata untuk menentukan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen. Selanjutnya yang terakhir ada quotient similarity atau metode untuk menghitung tingkat kemiripan antara profil pengguna dan data kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan rekomendasi yang paling relevan. Selanjutnya di sini saya ada tabel penelitian relevan. Di sini saya menggunakan 8 penelitian relevan yang sudah ada sebelumnya.
Di sini yang pertama ada peneliti dari Ardiansyah dan yang lainnya. Dengan judul penelitian sistem rekomendasi buku perpustakaan sekolah menggunakan metode content based filtering. Dengan metode penelitian itu sama seperti yang saya ambil, content based filtering, TF-IDF, dan consent similarity. Hasil penelitiannya, sistem ini mampu memberikan rekomendasi berdasarkan tingkat kemiripan antar buku dengan menghasilkan nilai pembobotan consent similarity sebesar 0,358. Perhitungan yang dilakukan oleh sistem berhasil dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan perhitungan skor menggunakan metode consent similarity. Selanjutnya yang kedua ada dari Hidayatin Fitriani di tahun 2025 dengan judul penelitian aplikasi mentor pembelajaran berbasis sistem rekomendasi content based filtering dengan metode TF, IDF, dan consent similarity. Hasil penelitiannya, pengujian sistem menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan dengan baik dan hasil beta testing memperoleh nilai 79% yang termasuk kategori layak digunakan sebagai pendukung pembelajaran. Meskipun masih memiliki keterbatasan pada sistem rekomendasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan pendekatan yang lebih kompleks. Yang ketiga ada Harhab dan Rahman di tahun 2025 dengan judul Sistem Rekomendasi Film berdasarkan kemiripan deskripsi cerita menggunakan metode content based filtering. Hasil penelitiannya, hasil analisis menunjukkan representasi semantik yang efektif dengan rata-rata 85 kata per deskripsi dan 11.520 istilah unik. Sistem berhasil mengidentifikasi pola kemiripan semantik antara film-film dalam universe yang sama tanpa memerlukan informasi eksplisit tentang franchise. Distribusi nilai kemiripan menunjukkan diversitas konten dengan mayoritas film memiliki nilai kemiripan rendah hingga sedang, yaitu 0,1 hingga 0,4. Selanjutnya ada Mutmainah dan yang lainnya di tahun 2026, yaitu dengan judul penelitian sistem rekomendasi pelatihan Digitalent Scholarship menggunakan content based filtering dan consent similarity. Hasil penelitiannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah sistem rekomendasi pelatihan Digital Talent Scholarship atau DTS yang bersifat adaptif dan personal sebagai solusi terhadap keterbatasan platform pelatihan yang sebelumnya belum mampu memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta. Yang kelima, ada Pangestu dan yang lainnya dengan judul penelitian implementasi algoritma content based filtering untuk rekomendasi makanan sehat berdasarkan kalori pengguna. Hasil penelitiannya, hasil pengujian menunjukkan sistem rekomendasi ini dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi masyarakat untuk mengelola pola makan secara sehat mandiri dengan menyediakan panduan menu yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan kalori personal. Selanjutnya ada Christian dan Kelvin di tahun 2022 dengan judul penelitian rancang bangun aplikasi kursus online berbasis web dengan sistem rekomendasi metode content based filtering. Hasil penelitiannya secara keseluruhan, aplikasi ini efektif dalam mempermudah pengguna menemukan kursus yang relevan dan mendukung peningkatan keterampilan melalui pembelajaran online. Selanjutnya ada Iqbal dan Pratama di tahun 2024 dengan judul penelitian penerapan metode content based filtering pada sistem rekomendasi pemilihan produk skincare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode TF-IDF dan consent similarity mampu mengukur tingkat kemiripan dokumen secara efektif. Dengan content based filtering berhasil memberikan rekomendasi produk skincare yang sesuai berdasarkan tingkat kemiripan tinggi antara query dan dokumen. Selanjutnya yang terakhir ada Anggara dan Rido di tahun 2024 dengan judul penelitian sistem rekomendasi pembelajaran dengan menggunakan metode content based filtering berbasis aplikasi Android. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode content based filtering berhasil diterapkan pada sistem rekomendasi pembelajaran untuk menghasilkan rekomendasi course yang sesuai dan membantu pengguna menentukan jalur pembelajaran yang lebih tepat sehingga mendukung pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya ada algoritma. Penelitian yang saya pilih ini menggunakan algoritma content based filtering dengan TF-IDF sebagai metode pembobotan kata dan consent similarity sebagai metode pengukuran kemiripan. Algoritma bekerja melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada input data. Sistem menerima data kelompok usia anak, aspek perkembangan yang ingin distimulasi, serta data kegiatan pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya ada text pre-processing. Data teks diproses melalui tahapan scaffolding, tokenizing, stop word removal, dan stemming agar siap diolah. Yang ketiga ada pembobotan TF-IDF. Sistem menghitung bobot setiap kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam
dokumen kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ada perhitungan quotient similarity, yaitu sistem menghitung tingkat kemiripan antara profil kebutuhan anak dengan setiap kegiatan pembelajaran menggunakan quotient similarity. Yang kelima ada proses perankingan. Nilai kemiripan diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang paling relevan. Selanjutnya yang terakhir itu ada hasil rekomendasi. Sistem menampilkan daftar kegiatan pembelajaran dengan nilai kemiripan tertinggi sebagai rekomendasi sesuai usia dan aspek perkembangan anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.